Kita kembali lagi nih di program acara live worship malam hari ini. Dan hari ini pastinya ditemani oleh Isya. Dan Isya nggak sendiri Sobat Yos karena di sini sudah hadir hamba Tuhan yang akan menemani Isya di acara live worship malam hari ini. Yang pastinya akan membawa kita untuk masuk dalam penyembahan. Nah, sebelum kita masuk penyembahan kita berkenalan dulu kali ya. Okay. Nah, buat Sobat Dios semua, nah malam hari ini di live worship ini sudah hadir. Boleh diperkenalkan dulu? Oke, nama saya Gustaf. Nah, ini nama saya Gustaf. Apa Ya. nama aja? Nah ini kan pasti gerejanya di mana? Oh, saya gerejanya di GBI, Jalan Dipati Ukur, Wah. Bandung. Oke, nah malam hari ini kita akan bersama dengan, saya manggilnya Bapak Pendeta aja kali ya. Boleh. Iya, Bapak Pendeta Gustaf untuk sama-sama masuk dalam hadirat Tuhan untuk kita menyembah Tuhan bersama-sama di malam hari ini. Dan buat Sobat Dios semua yang malam hari ini mendengarkan Dios Radio, ya mungkin Sobat Dios ada yang mau didoakan, ada pergumulan yang ingin didoakan, pokok-pokok doa yang mau disampaikan. Nah Sobat Dios bisa langsung aja kirim ke nomor telepon kita di 0813 87 227 274. Oke, saya ulang lagi ya di nomor WA-nya di 0817 ya, dan pastinya buat kamu semua stay tune terus di sini ya di Dios Radio, dan kita akan masuk dalam penyembahan malam hari ini. Dan kita nggak perlu, kita akan langsung masuk dalam penyembahan malam ini. Dan buat kamu semua yang memang sudah siap, mari kita sama-sama kita siapkan hati, tubuh, jiwa, roh kita untuk benar-benar menyembah Tuhan, masuk dalam hadirat Tuhan, menangkap apa yang Tuhan mau di malam hari ini. Oke, dan Isya akan ulangin lagi ya, nomor teleponnya di 0813 87 22 7274. Mari kita tundukkan kepala, kita mau sama-sama masuk dalam hadirat Tuhan untuk kita menyembah lebih dalam lagi, untuk kita benar-benar menangkap isi hati Tuhan. Apa yang mau Tuhan lakukan malam hari ini, apa yang mau tahu Tuhan berikan dalam hidup kita malam hari ini. Oke, Bapak Ibu, teman-teman, saudara-saudara, siapapun yang mendengar siaran ini, mari kita sama-sama menyembah Tuhan. Saya percaya kita semua diberkati malam hari ini. Let's go, haleluya. Haleluya, haleluya. Kau baik Tuhan, Kau baik Tuhan, Kau baik. Oh, haleluya. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Terima kasih
kasih Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan Yesus. Masuk hadirat-Mu Tuhan dengan korban pujian. Masuk hadirat-Mu Tuhan, berhiaskan kekudusan di hadapan hadirat-Mu Tuhan. Ku rasakan kedamaian di hadapan hadirat-Mu Tuhan. Ku dapat keagungan Yesus. Ku sembahkan sujud di hadapan-Mu. Keinginan dalam hidupku hanya untuk menyembah-Mu. Mari sama-sama katakan pujian ini. Masuk hadirat-Mu Tuhan dengan korban pujian. Masuk hadirat-Mu Tuhan, berhiaskan kekudusan di hadapan hadirat-Mu Tuhan. Ku rasakan kedamaian di hadapan hadirat-Mu Tuhan. Ku nampak keagungan Yesus. Ku sembahkan sujud di hadapan
sembah dan puji nui katamu, sembah dan puji nui katamu, sembah dan puji nui katamu. Yesus Tuhan adalah Raja. Kami sembah, kami puji namamu Tuhan. Engkau baik, Engkau baik Tuhan.
as we worship you, as we worship you, let your spirit fill this place. Sweet spirit, fill my heart, let your presence fill this place as we worship you, as we worship you. Let your spirit fill this place. Sweet spirit, fill my heart, let your presence fill this place as we worship you, as we worship you. Let your spirit fill my heart, let your spirit fill my heart, let your presence fill my heart as we worship you, as we worship you. Let your spirit, Lord, let your spirit, Lord God, let your spirit in this place, let your spirit around, let your spirit, Lord God. Biarlah hadirat-Mu menjamah setiap orang yang mendengar syarat penyembahan ini. Hadir-Mu, oh roh yang lembut, roh yang lembut, jamah setiap hati-hati yang keras, berikan kelembutan. Roh Kudus, Roh Kudus.
Haleluya, hadiratmu memenuhiku, hadirat kudusmu penuhi baitmu, dan ku tersungkur menyembahmu, yang ku nampak hanya kemuliaan-Mu. Hadirat-Mu memenuhiku, hadirat kudus-Mu penuhi bait-Mu, dan ku tersungkur menyembah-Mu, yang ku nampak hanya kemuliaan-Mu. Hadirat-Mu, hadirat-Mu memenuhiku, yes. Hadirat kudus-Mu penuhi bait-Mu, dan ku
Oh
Tuhan di malam hari ini. Dan buat Sobat Dios semua yang saat ini sedang mendengarkan Dios Radio saat ini, buat mungkin ada pokok-pokok doa, mungkin ada pergumulan yang saat ini sedang dihadapi. Nah, Sobat Dios bisa mengirimkan ke nomor WA kita, chat aja, ketik di sana, kalian tinggal kirim di 0813 87227274. Isi ulangi lagi ya di 0813 87227274. Nah, sebelum kita kembali lagi masuk dalam hadirat Tuhan, menyembah Tuhan lebih lagi, buat kita biar hidup kita dipenuhi dengan hadirat Tuhan, dengan kasih Tuhan, biar itu terus mengalir dalam hidup kita. Dan kita percaya ketika kita ada dalam hadirat Tuhan, ada sesuatu yang ajaib, ada sesuatu yang luar biasa yang terjadi dalam hidup kita karena ada Tuhan di dalamnya. Dan malam hari ini Isya juga mau baca ini, kebetulan ada WA yang sudah masuk. Nah, ini dia bilang, ya dia ini namanya Hertati Sarduma. Ya, dia bilang ini, Shalom, mohon doakan untuk pertama dia juga minta didoain karena kebetulan sejak tadi sore hingga malam hari ini kepalanya sakit banget. Terus paru-parunya juga terasa sesak. Dan dia juga mengucap syukur bahwa pujian dan penyembahan ini sangat berkati. Dan dia bergabung dari tebing tinggi Sumatera Utara. Nah, dan malam hari ini juga selain juga dia minta doakan secara pribadi tentang kesembuhan, dia juga minta mohon topang doa untuk beliau dan juga tim persekutuan doanya yang akan mengadakan KKR Akbar di Kota Tebing Tinggi di bulan April 2023 ini. Ya. Dan buat Sobat Dios semua yang punya pokok doa untuk punya pergumulan, mungkin dalam hal keuangan, dalam hal kesehatan, atau dalam hal keluarga. Nah, Sobat Dios bisa langsung kirim aja chat ke nomor WA kita di 0813 8722 7274. Oke, saya ulang lagi ya di 081387227274. Nah, kita akan kembali lagi ke Bapak Pendeta. Oke, kita mau berdoa buat siapa namanya tadi? Hertati. Hertati. Baik, Saudari Hertati, kita mau berdoa bersama-sama ya. Firman Tuhan bilang Yesaya 53 ayat yang kelima. Oleh bilur-bilur darah Yesus, sakit kepalamu sudah sembuh, paru-parumu sudah sembuh. Ya. Dalam Amin, nama dalam Tuhan nama Yesus. Kami percaya Tuhan saat ini Tuhan bekerja buat saudari kami dari tebing tinggi. Sakit kepalanya, sakit di paru-parunya sudah sembuh dalam nama Yesus. Karena kami percaya kuasa Tuhan lebih besar dari semua kuasa yang ada di dalam dunia ini. Saudari percayalah, kalau engkau sudah percaya Yesus, sudah terima Yesus, maka 1 Yohanes 4 ayat 4 berkata, roh Allah yang ada di dalam kamu lebih besar dari semua roh yang ada di dalam dunia ini. Sebab itu perkatakan firman Tuhan, jangan takut. Faktanya kamu sakit, tapi berita kabar baiknya bahwa kamu sudah sembuhkan oleh darah Yesus. Dan roh yang ada dalam kamu itu lebih besar. Dalam nama Yesus mengalir kesembuhan. Terima kesembuhan saat ini. Dalam nama Yesus terima kesembuhan. Sakit kepala berhenti sekarang. Dalam nama Yesus. Sakit paru-paru berhenti sekarang. Dalam nama Yesus. Dalam nama Yesus. Sembuh dalam nama Yesus. Sembuh dalam nama Yesus. Kami juga berdoa Tuhan Yesus buat rencana KKR mereka dari persekutuan mereka di Tebing Tinggi. Kami berdoa Tuhan Engkau campur tangan, Tuhan berkati semua panitia yang sudah dipersiapkan. Tuhan berkati supaya bekerja sama dengan baik. Semua yang diperlukan Tuhan cukupkan semuanya Tuhan. Bahkan pembicara-pembicara yang akan berbicara juga Tuhan berkati semua. Oh Tuhan Yesus, kami percaya KKR ini akan membawa kemuliaan bagi nama-Mu dan tebing tinggi dimenangkan bagi Engkau Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Haleluya. Amin, 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 amin. Oke, Bapak Ibu, mari kita berdoa lagi. Saya mau berdoa buat saudara-saudara. Mungkin saudara ada yang sakit, yang dengar
siaran ini, yang mendengar siaran radio Dios ini. Mari percayalah seperti yang tadi sudah saya katakan, bahwa firman Tuhan berkata, oleh biru-biru darah Yesus kamu sudah sembuh. Faktanya kamu sakit, tapi kebenaran firman Tuhan berkata kamu sudah sembuh. Mari kita percaya apa yang Tuhan katakan lebih daripada fakta yang kita lihat, dan imani bahwa mujizat Tuhan terjadi. Mari engkau yang sakit dari kepala, bagian kepala, leher, pundak, bagian dada, punggung, perut, bahkan bagian kaki, dari paha sampai betis sampai telapak kaki, di dalam nama Tuhan Yesus, terima kesembuhan Tuhan. Terima kesembuhan Tuhan. Siapapun engkau, apapun sakitmu dari ujung rambut sampai ujung kaki, terima kesembuhan saat ini dalam nama Yesus. Dalam nama Yesus, sembuh, sembuh dalam nama Yesus, sembuh dalam nama Yesus. Oh, rabasyata kabara labara 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 labara. Oh, syanakara labara 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 labara. Mari buka kedua tanganmu di tempatmu masing-masing. Sembah Dia. Oh, rabasyika bara labara 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 labara. Oh, syatakona namo namo. Mengalir kesembuhan saat ini dalam nama Yesus. Semua yang sakit, sakit kanker, sembuh dalam nama Yesus. Sakit tenggorokan, sembuh dalam nama Yesus. Sakit ginjal, paru-paru, jantung, liver, sembuh dalam nama Yesus. Oh, rabasyata karala barala 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 barala. Hina barala barala basye. Ya rabarala mo. Ya lalabaya shakara takamaya shigere. Hina barala shakara laba shigere. Saya juga mau berdoa buat saudara. Mungkin saudara sedang mengalami hubungan dalam rumah tangga yang sedang dingin, hubungan suami istri yang mungkin sudah diambang perceraian. Mari kembali pada Tuhan. Ingat, Tuhan Bapa yang baik. Apa yang sudah dipersatukan Tuhan tidak bisa diceraikan oleh manusia, oleh siapapun. Ingat firman Tuhan itu. Ketika engkau diberkati janjimu, engkau akan sehidup semati sampai maut memisahkan. Aku berdoa saat ini dalam nama Yesus, setiap rumah tangga yang sedang dalam masalah, hubungan suami istri yang sedang berantakan, yang sedang dingin, yang diambang perceraian, saat ini dalam nama Yesus, yang suami-suami, istri-istri, Tuhan jamah hati mereka dalam nama Yesus. Dalam nama Yesus, ingatkan akan kasih Tuhan bagi mereka. Ingatkan akan kasih Kristus bagi mereka. Oh, ingatkan juga cinta mereka ketika mereka bertemu untuk menjalin hubungan dan sampai ke jenjang pernikahan. Itu apa yang sudah dibuat oleh Tuhan. Tuhan akan membuat keluarga ini diberkati. Aku berdoa dalam nama Yesus. Oh, dalam nama Yesus. Suami-suami, istri-istri, mari rendahkan hatimu di hadapan Tuhan. Rendahkan hatimu di hadapan Tuhan. Tuhan akan memulihkan keluargamu. Tuhan pasti memulihkan keluargamu. Tuhan pasti memulihkan hubungan suami istri. Tuhan pasti menolong rumah tanggamu. Jangan takut. Jangan takut. Ada Yesus. Jangan takut. Ada Tuhan. Dia siap menolongmu. Dia Bapa yang baik. Dia tidak pernah membuang engkau. Dia selalu menerima. Datang pada Yesus. Yesus pasti memulihkan keluargamu. Oh, rabasyikara labara labataka nabarabasyatakara labara. Oh, labara 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 labara. Yesus, Yesus. Oh, praise the name of God.
Oh, praise the name of God. Oh, praise the name of God. Oh, praise the name of God, Lord. Sha-ra-ra-ra-ra-ra-mo. Sha-ra-ra-ra-ra-ra-mo. Aku berdoa saat ini juga Tuhan Yesus. Mungkin di antara para pendengar ada yang sedang dalam masalah keuangan. Mereka sedang, mungkin yang baru di PHK, mungkin usahanya sedang hancur. Mungkin ada yang sudah bangkrut. Dan mungkin sudah hilang harapan. Dengar kabar baik sore malam hari ini. Tuhan Yesus rela jadi miskin supaya engkau kaya. Itu janji firman-Mu. Dan firman Tuhan bilang, Yesaya, apa yang Tuhan ucapkan itu pasti jadi. Karena Ibrani bilang, firman Tuhan dalam kitab Ibrani 13, Tuhan Yesus tetap sama dulu, sekarang, sampai selama-lamanya. Karena itu percaya Tuhan akan memulihkan ekonomimu. Tuhan akan memulihkan usahamu. Tuhan akan memulihkan pekerjaanmu. Kalau engkau mungkin saat ini tidak bekerja, itu bukan berarti berkat Tuhan berhenti. Berkat Tuhan akan terus mengalir kepada Tuhan. Intinya tenang, percaya pada Tuhan, lakukan apa yang bisa kau lakukan dan mujizat Tuhan akan terjadi. Tuhan, aku berdoa dalam nama Yesus, buat semua pendengar Sobat Dios, Tuhan, dalam nama Yesus. Oh, mereka yang sedang bergumul dalam masalah ekonomi, aku berdoa saat ini dalam nama Yesus. Bukakan tingkap-tingkap langit-Mu Tuhan. Oh, dalam nama yang butuh pekerjaan, berikan pekerjaan bagi mereka Tuhan. Oh, yang usahanya sedang bangkrut, kembali pulihkan dalam nama Yesus. Pertemukan dengan orang-orang yang baik, orang-orang yang Tuhan utus untuk membangkitkan kembali usaha pekerjaan mereka Tuhan. Dalam nama Yesus, berkati ekonomi, berkati keuangan ekonomi dari semua sobat-sobat Dios Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus, dalam nama Tuhan Yesus. Mari terus kita menyembah Tuhan, Bapak Ibu, Saudara, Sobat Dios yang dikasihi Tuhan Yesus. Ya, saat ini kita juga biar setiap apapun yang dialami saat ini, biar melalui pujian penyembahan malam ini banyak yang diberkati, terjadi pemulihan, terjadi kesembuhan, bahkan terjadi pemutarbalikan keadaan. Sesuatu yang tidak benar, sesuatu yang tidak baik, Tuhan bisa ubahkan menjadi sesuatu yang luar biasa. Dan malam hari ini juga Isya akan bacakan sebuah, ini ada WA yang sudah masuk. Dan ini WA-nya bilang gini, Shalom, mohon doa untuk saya agar punya hati merindukan Tuhan dan agar tidak berjalan menjauh dari Tuhan. Nah, ini kebetulan gak ada namanya. Iya, siap, gak apa-apa. Ya, itu saja untuk saat ini. Oke, saudara atau saudari yang sedang minta dukungan doa supaya kembali semangat mengasihi Tuhan. Mari arahkan hatimu dimanapun engkau berada. Buka kedua tanganmu dalam nama Tuhan Yesus. Firman Tuhan bilang, bertemulah dengan kebenaran itu dan kebenaran itu akan memerdekakan kamu. Kebenaran kita, sang kebenaran itu adalah Yesus. Kalau Yesus ada dalam hidupmu, dalam hatimu, engkau pasti merdeka, engkau pasti semangat kembali. Cinta mula-mulamu pasti kembali. Mari, mungkin engkau sedang susah untuk kembali mengasihi Tuhan, tapi ingat, orang yang menang adalah orang yang di tengah-tengah banyak kesulitan tetap angkat tangan untuk menyembah Tuhan, tetap angkat tangan untuk berdoa. Mari tetap berdoa, tetap bawa hatimu kepada Tuhan. Jangan dengan kekuatanmu, tapi dengan kekuatan Tuhan. Katakan, Tuhan, aku gak bisa, tapi aku percaya Tuhan yang ada dalamku bisa menolong aku. Oh, dalam nama Yesus aku berdoa buat saudara atau saudari
yang sedang meminta Tuhan doa supaya bisa kembali lagi mencintai Tuhan. Aku berdoa saat ini dalam nama Yesus, mengalir cinta mula-mula, kasih mula-mula turun atas dia dalam nama Yesus. Turun atas dia saat ini dalam nama Yesus. Tercurah saat ini dalam nama Tuhan Yesus. Oh Rabasyata Karala, cinta mula-mula tercurah atas engkau dalam nama Yesus. Dalam nama Yesus. Dan saudara dengar, ketika engkau sudah didoakan malam ini, mulailah engkau mulai malam ini, ambil waktumu 5 menit saja, mungkin engkau bisa berdoa. Mulai saja berdoa. Tidak harus setengah jam, 1 jam, 2 jam. Mulai saja waktu doamu. Doa tidak harus di kamar, tidak harus dimanapun kamu bisa berdoa. Tapi kalau kamu punya waktu, lebih baik kamu duduk di kamar atau di tempat yang sepi untuk kamu berdoa. Bangkitkan kembali rohmu. Oh Rabasyata Karala Barala. Mari kita terus sembah Tuhan. Oke, mari kita terus menyembah Tuhan. Sobat Dios. Haleluya. Mari siapkan hati, tubuh, jiwa dan roh kita untuk kita kembali lagi masuk dalam hadirat Tuhan, menyembah Tuhan lebih lagi dan lebih lagi. Oh Jesus, oh praise the name of the Lord our God. Oh praise His name forevermore. For endless days we will sing your praise, oh Lord, oh Lord our God. Oh praise the name, oh praise the name of the Lord our God. Oh praise His name forevermore. For endless days we will sing your praise, oh Lord, oh Lord our God. Oh praise the name, oh praise the name of the Lord our God. Oh praise His name forevermore. For endless days we will sing your praise, oh Lord, oh Lord our God. Oh praise the name of the Lord our God. Oh praise His name forevermore. For endless days we will sing your praise, oh Lord, oh Lord our lucky. Oh praise the name of the Lord our God. Oh praise His name forevermore. For endless days we will sing your praise, oh Lord, oh Lord our God. Oh Lord, oh Lord, oh Lord our God. Oh Lord our God. So I lift my head, I bring my soul, all of my days
sembah Dia. So I lift my head, I bring my soul, I bring my soul, all of my days, all of my days, all of my right, all of my wrong. I offer my life, I offer my life. Ooh, here and be to the one thing's true, Lord my Jesus, it is you. So I lift my head, so I lift my head, I bring my soul, I bring my soul, all of my days, all of my right, all of my wrong. I offer my life, so offer my life, here and beyond, here and beyond. To the one thing's true, Jesus, it is you. Ramashikabarala, Shireriyanamo, Shirabo, Sharabarabo. Kami sembah Tuhan, kami sembah Tuhan, kami sembah Tuhan, kami sembah Yesus, kami sembah. So I leave my head, so I bring my soul to you, Jesus. Kau yang layak Tuhan, Kau yang layak, Kau yang layak. Oh Jesus, oh Jesus.
na na. Na 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 na. Yeah. Na 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 na. 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 Oh, na 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 na. Na 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 na. Na 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 na. Na 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 na. Oh. Kami mau terus menyembah-Mu, Yesus. Sungguh besar setiamu, nyata di sepanjang hidupku. Darah-Mu telah layakkan kehidupanku. Kemuliaan tinggikan Tuhan, kutinggikan Engkau Tuhan, melebihi segalanya, lebih dalam ku menyembah.
dan kemuliaan, kutinggikan, kutinggikan. Engkau Tuhan melebihi segalanya, lebih dalam ku menyembah, dalam roh dan kebenaran, tinggikan, ku tinggikan. Engkau Tuhan melebihi segalanya, lebih dalam ku menyembah, dalam roh dan kebenaran selamanya, 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 selamanya kami tinggikan Engkau Tuhan, kami besarkan Engkau Tuhan, kami muliakan Engkau Tuhan selamanya. Kami puji namamu Tuhan, kami besarkan namamu Tuhan, kami sanjung namamu Tuhan selamanya. Kami sembah namamu Tuhan, kami puji namamu Tuhan, kami muliakan namamu Tuhan Yesus. Kami sanjung namamu Tuhan, kami puji namamu Tuhan, kami tinggikan namamu Tuhan Yesus. Kami puji namamu Tuhan, kami tinggikan namamu Tuhan, kami agungkan namamu Tuhan Yesus. Kami puji namamu Tuhan, kami puji namamu Bapa, kami puji namamu Yesus Tuhan. Kami agungkan namamu Tuhan, kami besarkan namamu Tuhan, kami agungkan namamu Bapa selamanya. Na 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 na. Na 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 na. Na 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 na.
Buat Sobat Dios yang mungkin punya pergumulan atau ada sesuatu dalam kehidupan ini yang mungkin membuat kita menjadi jauh dari Tuhan. Ya, ingin dukungan doa. Nah, Sobat Dios bisa langsung aja kirim lewat nomor WA kita, chat di nomor WA kita di 081387227274. Oke, ulang lagi ya. Di 081387227274. Dan malam ini juga Isya membacain ada WA. Ini dari Uli di Kalbar. Ya, dia bilang, "Shalom kakak, saya Uli di Kalbar, salam kenal. Mohon doa untuk pemulihan hati dan keluarga, untuk adik-adik dan orang tuanya. Pemulihan hati dan pikiran adik-adik saya yang toksik katanya. Juga hati saya yang kecewa dan tersakiti. Karena dia pengen biar bisa mengampuni orang-orang yang benar-benar sudah menyakiti hatinya. Jadi biar minta Tuhan memampukan dia untuk bisa melepaskan pengampunan itu." Oke. Ya, siapa namanya tadi? Dengan Uli di Kalbar. Oke, Uli dari Kalbar. Mari buka hatimu, kita sembah Tuhan sedikit ya. Nanti saya berdoa buat kamu. Pengampunan itu adalah keputusan. Kalau engkau sudah putuskan untuk mau mengampuni, pasti bisa. Karena roh yang ada di dalam kamu besar. 1 Yohanes 4 ayat 4, roh Allah yang dalam kamu itu lebih besar dari semua roh yang ada di dunia ini. Jadi roh pengampunan itu pasti ada dalam dirimu. Karena Tuhan Yesus adalah Tuhan yang senang mengampuni. Dia Allah yang mengampuni. Contoh, anak yang terhilang. Waktu dia terhilang, dia sudah habiskan semua harta orang tuanya. Tapi waktu dia pulang, apakah orang tuanya membuang dia? Oh, tidak. Tentunya orang tuanya menyambut dia, bahkan memberikan pesta. Tuhan mengasihimu apa adanya, dia Bapa yang baik. Mari terima pengampunan dari Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus aku berdoa buat saudari Uli dari Kalbar dengan adik-adiknya bahkan keluarganya semua. Dalam nama Yesus saat ini terima roh yang rendah hati atas keluargamu dalam nama Yesus. Dan saat ini mengalir roh pengampunan dalam hatimu, dalam hati saudara-saudaramu, dalam hati keluarga besarmu. Dalam nama Yesus terima roh pengampunan saat ini. Dalam nama Yesus, dalam nama Yesus, terima roh pengampunan saat ini dalam nama Yesus. Terima roh pengampunan saat ini dalam nama Yesus. Terima roh pengampunan saat ini dalam nama Yesus. Dalam nama Yesus, dalam nama Yesus. Terima pengampunan saat ini dalam nama Yesus, dalam nama Yesus. Dan kalau engkau sudah terima pengampunan dari Tuhan, mari engkau juga belajar untuk mengampuni saudara-saudaramu. Saya percaya kamu bisa, saudari Uli, karena Yesus ada dalammu. Yesus mengasihimu, ingat, Yesus mengasihimu. Yesus mengasihi kita semua. Haleluya, haleluya, haleluya. Amin, amin, amin. Haleluya. Mari terus nikmati hadirat Tuhan. Oh, haleluya, haleluya. Terima kasih Tuhan, terima kasih Tuhan Yesus. Amin. Ya, Sobat Dios, kita akan sharing sedikit firman Tuhan. Saya bagikan sedikit berkat ya buat Sobat Dios yang dikasihi Tuhan Yesus. Ya, saya tidak tahu mungkin apa keadaan semua Sobat Dios saat ini. Tapi satu yang saya tahu,
bahwa Tuhan mengenal setiap kita. Amin. Tuhan mengenal setiap hati kita. Saya mau bacakan dulu satu firman Tuhan bagi kita. Roma pasal 1 ayat yang ke-16. Firman Tuhan berkata, sebab aku mempunyai keyakinan yang kokoh dalam Injil. Karena Injil adalah kekuatan Allah yang menyelamatkan setiap orang yang percaya. Pertama-tama orang Yahudi tetapi juga orang Yunani. Rasul Paulus menulis ini sebab aku mempunyai keyakinan yang kokoh dalam Injil. Karena Injil adalah kekuatan Allah yang menyelamatkan. Sobat Dios yang dikasihi Tuhan Yesus, Injil adalah kekuatan Allah yang menyelamatkan. Menyelamatkan dari apa? Injil atau kabar baik itu disampaikan untuk menyelamatkan. Menyelamatkan kita bukan saja dari neraka, tapi menyelamatkan kita dari dosa, dari sakit penyakit, dari kemiskinan, dari kemelaratan, dari kebiasaan-kebiasaan buruk, dari setiap kutuk-kutuk. Jadi Bapak Ibu, Sobat Dios, saudara-saudara yang dikasihi Tuhan Yesus. Firman Tuhan atau kabar baik Injil itu akan memberikan keselamatan buat kita semua. Amin. Buat semua yang sedang mendengarkan. Mungkin engkau sedang merasa aku gak layak karena aku berdosa. Aku berdosa, aku gak layak. Saudara, Tuhan mengasihimu tanpa syarat. Kasih Tuhan itu kasih yang unconditional. Kasih agape itu kasih yang tanpa syarat. Bukan kasih karena kita buat baik makanya Tuhan mengasihi. Oh no. Yesus mati bagi kita, saudara tahu itu apakah sudah ada kita yang lahir? Belum. Kita belum lahir pun Yesus sudah mengasihi. Amin. Iya. Kita belum lahir pun Yesus sudah mengasihi kita. Dia sudah mati bagi kita di kayu salib. Sudah berikan nyawanya buat kita. Berarti Yesus mengasihi kita tanpa syarat. Nah sekarang kalau engkau bilang, ya kita bilang kita berdosa. Tidak ada orang yang tidak berdosa. Dosa dari nenek moyang kita ya. Adam dan Hawa. Tapi ketika kita percaya Yesus masuk dalam sekarang dalam perjanjian baru. Kita terima kebenaran ini. Kasih karunia Injil ini. Injil kabar baik ini. Kabar baik ini akan memerdekakan kita. Karena dia berikan kedamaian di hati kita. Ketika kita datang pada Tuhan. Tuhan gak pernah membuang kita. Tuhan gak bilang aku kudus dulu baru aku mau baru datang. Enggak. Datanglah dengan keadaanmu, apapun keadaanmu datang sama Tuhan. Tuhan Bapa yang baik, dia pasti menerima. Dia sayang sama engkau. Jadi mari Sobat Dios yang dikasihi Tuhan Yesus. Apapun keadaanmu datanglah sama Tuhan. Karena kasihnya kasih agape. Kasih tanpa syarat, bukan kasih pilihan. Kasih sebagai sahabat. Kalau mungkin Sobat Dios ingat. Kalau yang sering baca Alkitab atau mungkin ya atau jarang-jarang atau mungkin pernah dengar cerita tentang Yesus dan Petrus. Yesus tanya ke Petrus, Om Petrus, apakah engkau mengasihi aku? Kata Petrus, benar Tuhan, aku mengasihi engkau. Tapi Petrus jawabnya dengan kasih pilih ya sebagai sahabat. Yesus tanya lagi, Petrus, apakah engkau mengasihi aku? Benar Tuhan, aku mengasihi engkau. Yesus tanya lagi untuk ketiga kalinya, Petrus, apakah engkau mengasihi aku? Maka Petrus diam sejenak, dia sedih, mungkin nangis ya waktu itu. Dan Petrus jawab dengan kasih agape seperti yang Yesus sedang tujukan. Benar Tuhan, engkau tahu hatiku, aku mengasihimu. Jadi kasih Yesus itu kasih tanpa syarat. Kalau engkau rasa engkau tidak layak, sedang berdosa, datanglah sama Tuhan. Tuhan pasti terimamu tanpa syarat. Karena Tuhan yang baik. Amin. Tuhan sangat mengasihi kita. Karena itu datanglah kepada Tuhan. Datanglah ke gereja yang terdekat. Saya percaya gereja tidak akan menolak engkau kalau engkau berdosa ya. Datanglah ke persekutuan yang dekat. Karena tujuan gereja ada untuk menerima orang-orang yang sedang bermasalah. Orang-orang yang dosa, yang sakit, semua orang yang merasa dirinya tidak benar. Itu harus datang ke gereja. Dan gereja itu tempat
untuk seperti bengkel memperbaiki semua yang rusak. Amin. Untuk memperbaiki semua yang rusak. Jadi datanglah ke gereja yang terdekat. Mintalah didoakan sama Bapak Tuhan di sana. Ikutlah bertumbuh di sana. Dan nikmatilah kebaikan Tuhan. Jadi kabar baik buat kita sekali lagi. Yesus mengasihi kita tanpa syarat. Amin. Karena Injil itu adalah kekuatan Allah yang menyelamatkan. Menyelamatkan bukan saja dari neraka. Tapi dari dosa. Dari sakit penyakit. Dari kutuk kemiskinan. Dari kutuk mati muda. Atau masih banyak lagi kutuk-kutuk semua. Ini Yesus sudah bayar lunas di kayu salib. Makanya Yesus bilang waktu digantung, it is finished. Sudah selesai. Berarti semua sudah selesai. Yesus sudah bayar lunas. Itu waktu kita belum lahir semua. Berarti kita terima pengampunan dari Tuhan. Terima dengan iman. Percaya dengan iman. Amin. Terima itu. Dan pasti kita bisa kembali semangat untuk mengasihi Tuhan. Jadi Sobat Dios yang dikasihi Tuhan Yesus. Sekali lagi, apapun situasimu, apapun keadaanmu saat ini, Tuhan Yesus mengasihimu. Datanglah sama Tuhan. Malam ini kalau engkau dengar siaran ini, datanglah sama Tuhan. Datanglah pada Tuhan, jangan jauh-jauh. Datanglah pada Tuhan. Biar kalau kita nggak datang sama Tuhan, ya cuma dua pilihan. Kalau nggak datang sama Tuhan, ya ke dunia kan. Nah itu aja. Firman Tuhan bilang ya, dalam 1 Petrus, iblis berjalan seperti singa yang mengaum-ngaum, mencari orang yang ditelannya. Nah, iblis berjalan seperti singa yang mengaum-ngaum. Berarti iblis itu tiap hari jalan-jalan ini, cari siapa yang bisa ditelannya. Orang yang dapat ditelannya. Berarti kalau ada orang yang dapat ditelan, berarti ada orang yang tidak dapat ditelan. Betul. Ya kan? Karena bilang, iblis berjalan-jalan untuk mengaum-ngaum, jalan-jalan mengaum-ngaum, mencari orang yang dapat ditelannya. Nah jangan biarkan diri kita supaya ditelan iblis. Kita jadi orang yang tidak dapat ditelan oleh iblis. Amin. Amin. Nah supaya tidak dapat ditelan oleh iblis, pilihlah untuk tidak terintimidasi oleh iblis. Amin. Karena iblis akan mengintimidasi kamu. Wah kamu dosa, wah kamu jelek, wah kamu baru buat salah ini. Jadi terintimidasi sehingga kita gak berani datang kepada Tuhan. Padahal Tuhan mengasihi kita tanpa syarat. Kasih yang unconditional. Kasih tanpa syarat. Kasih agape itu. Nah, jadi Sobat Dios yang dikasihi Tuhan Yesus. Kiranya firman Tuhan ini, renungan yang singkat ini jadi berkat ya buat kita semua. Jadi benar-benar kita berpegang pada Injil atau kabar baik itu. Karena Injil adalah kabar baik. Jadi bukan kabar buruk. Kalau kabar baik berarti ada kabar buruk ya. Nah jadi kita pilihlah kabar baik itu. Kabar baik berarti kabar baik. Dia menyelamatkan, memberikan damai sejahtera, berikan sukacita, berikan ketenangan. Nah jadi jangan mau diintimidasi oleh iblis. Kalau orang gak damai, susah mengampuni, susah memaafkan. Ya itu bukan dari Tuhan. Nah itu iblis sedang mengintimidasi kita. Jadi ingatlah akan kebaikan Tuhan yang sudah mati buat kita 2000 tahun yang lalu. 2023 tahun yang lalu. Iya 2023 tahun yang lalu loh, kita belum lahir atau sudah ada yang pernah lahir. Kalau Bapak Ibu yang sudah lahir 2023 tahun yang lalu, tolong WA ke Radio Dios. Mungkin kita perlu kunjung ya. Perlu sharingnya. Haleluya. Jadi Tuhan mengasihi kita itu tanpa syarat. Ya. Waktu kita masih berdosa pun, nah, dia sudah kasihi. Jadi apalagi yang kita takutkan kepada Tuhan. Ya, ya. Datang aja sama Tuhan, gak usah takut-takut. Tuhan aja terima, masa pendeta gak terima ya? Gimana bro? Iya, Tuhan terima, Tuhan aja terima kita. Jadi, ya saya sedikit kesaksian. Punya pengalaman kadang-kadang di gereja, datang orang yang sudah mau peneguhan pernikahan, orang yang mungkin sudah hamil duluan. Ada banyak gereja yang mungkin tidak menolak. Saya tidak mengapa gereja apa manapun ya. Ini pengalaman saya pribadi. Ada gereja-gereja tertentu yang ini nggak bisa udah hamil duluan jadi
wah sudah married by accident kan, jadi nggak bisa nikah yang ini, jadi peneguhan aja, hadirnya ya berapa orang aja lah, nggak usah banyak, semua orang tahu lah, di rumah aja atau nanti di ruang pastori atau gitu-gitu aja, jadi nggak ini. Tapi harusnya kan gereja terima aja, layani, ya berkati aja, nggak apa-apa, nanti di situ memang kasih tahu ini keadaannya, ini nggak usah malu, memang itulah Yesus terima kita, ngapain, ya kan? Nah, jadi tujuan gereja harus membuka diri, terima semua keadaan orang. Nah itu tujuan gereja hadir di bumi, karena Yesus sendiri mengasihi siapa saja. Yesus nggak pernah nolak loh orang yang datang. Masa kita nolak? Ya kan? Ada gereja atau orang lah yang nggak mau, itu kamu belum layak lah. Jadi jangan pelayanan. Nah, nanti kudus dulu baru pelayanan. Kapan kudusnya? Kalau Yesus sudah datang nggak sempat melayani. Nah, jadi datang aja sama Tuhan. Tuhan menolong kita, Tuhan mengasihi kita. Amin. Jadi terimalah kabar baik. Injil adalah kabar baik yang menyelamatkan dari semua keadaan-keadaan kita yang buruk. Oke, Tuhan berkati kita semua. Kita mau menyembah Tuhan lagi, waktu kita tinggal sedikit. Tinggal sedikit lagi waktu kita. Tapi kita mau menyembah Tuhan sampai sebelum pukul 20 ya. Ya, dan pastinya sebelum nanti terakhir kita tutup, kita akan terima berkat dong. Pastinya. Ya buat sobat Dios semua, jadi tetap aja terus di sini, kita sama-sama kembali menyembah Tuhan. Ya walaupun tersisa waktu sekitar 12 menit lagi, tapi percayalah, kuasa Tuhan itu tidak pernah berhenti, selalu ada. Amin. Dia selalu bekerja dalam kehidupan setiap kita. Oke, Bapak Ibu, Sobat Dios yang dikasih Tuhan Yesus, mari kita sembah Tuhan lagi. Haleluya. 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 Oh Jesus. Oh Jesus. You are so good, Lord. You are so good, Lord. You are so good, Lord. Oh Jesus, sha-la-la-la-la-la-mo, sha-la-la-la-la-la-mo. Terima kasih Tuhan, terima kasih Tuhan, Kau ajaib, Kau mulia, Kau besar, Kau hebat, perkasa, mulia, ajaib Tuhan. Oh, sha-ra-ra-ra-ra-mo, sha-ra-ra-ra-ra-mo, shikara-la-ba-ra-la-la-ma-shando, hi-ara-ba-ra-la-la-mo. Oh Jesus, Engkau baik, Engkau baik, Yesus, Yesus, haleluya, 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 haleluya. Say hallelujah, hallelujah,
Haleluya. 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 Yes, you are. Haleluya. 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 Kami sembah. Ayo sobat Dios, kita sembah Tuhan. Sebelum kita akhiri dan terima doa berkat, mari kita sembah Tuhan sekali lagi. Oh Jesus, oh Jesus, Shanana Shandu, Shanana Shandu, Hiramase. Haleluya, haleluya, haleluya. Sharananamo. Oh Jesus, oh Jesus. Kami memuji kebesaran ajaib Tuhan, ajaib Tuhan, ajaib Tuhan, ajaib. Ajaib Tuhan, lagi kami memuji, kami memuji kebesaran. Ajaib, ajaib Tuhan, ajaib Tuhan, ajaib. Jesus.
ajaib Tuhan, ajaib Tuhan. Lagi kami sekali lagi saudara masih sanggup, kami memuji kebesaran ajaib Tuhan. Dia ajaib, ajaib Tuhan. Kami memuji-Mu, kami memuji kebesaran-Mu. Ajaib Tuhan, ajaib Tuhan. Ajaib Tuhan. Haleluya. Saudara yang dikasihi Tuhan Yesus, pulanglah dan terimalah berkat dari Tuhan. Kiranya damai sejahtera dari Bapa di sorga, cinta kasih dari Tuhan Yesus, penyertaan Roh Kudus menyertai kita semua dari malam ini sampai Maranatha Tuhan Yesus menjemput kita semua. Haleluya. Sama-sama katakan amin. Terima kasih Sobat Dios, Tuhan memberkati.